Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu ma'ani. Kita sudah menyelesaikan ilmu bayan. Kita sudah selesaikan, yaitu secara ringkas. Sekarang kita akan membahas ilmu ma'ani. Jadi anawin saja, nanti kita akan jelaskan secara global, terus kemudian akan kita rinci satu-satu gitu ya. Terus nanti di akhir juga kita akan latihan tasbih ya. Kita akan latihan tasbih untuk menyebutkan tasbih. Gitu ya. Nah, masih. Jadi ilmu ma'ani kita membahas ilmul ma'ani sekarang. Ilmul ma'ani. Nah, masih. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi. Jadi menyesuaikan konteks pembicaraan dengan situasi. Nah, itu ilmu ma'ani dipelajari seperti itu. Sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Jadi apa ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang pelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi. Jadi bagaimana kita ungkapkan sesuai dengan situasi pengungkapan tersebut sehingga maknanya itu dapat tersampaikan. Nah, begitu ya. Jadi kita menyebutkan sesuai dengan konteks kondisi. Kita sebutkan sesuai dengan konteks kondisi sehingga dengan tujuan agar maknanya itu tersampaikan dengan baik. Jadi ilmu ma'ani itu bagaimana kita mengungkapkan sesuai kondisi kita. Pas dengan kondisi kita. Jadi itu dipelajari dia apa? Di ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani namanya aja ma'ani. Ma'ani itu kan jamak dari al-makna, yaitu ilmu yang membahas tentang apa? Membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan sebuah kalimat yang kita inginkan sesuai dengan makna. Misalkan kalau di dalam Bait Al-Jauharul Maknun disebutkan di dalam Bait Al-Jauharul Maknun disebutkan ilmun bihi limuktabal hali yura lafbun mutabiqan wa fihi dzukira. Jadi ilmun bihi. Dengan ilmu ini diketahui limuktabal hal. Jadi dengan ilmu ini membuat kamu tahu bagaimana kamu melihat perkataan. Jadi perkataan kamu biar bisa sesuai dengan kondisi. Makanya di situ disebutkan apa?
ilmun bihi limuqtadal hali yura lafdhun mutabiqan wa fihi dzukira. Jadi di dalam ilmu ma'ani ini terdapat sub ilmu-ilmu yang lain. Artinya yang dibahas banyak. Musannif mengatakan isnadun musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu qasrun wa insya'un wa faslun waslun naw ijazun nabun musawatun rawaw. Banyak ya. Nah. Jadi berarti maksudnya itu ilmu ini adalah mengetahui bagaimana keadaan lafaz sesuai keadaan begitu. Seperti itu. Jadi dengan ilmu ma'ani kita pelajari hal tersebut. Nah. Masih ada beberapa topik. Sekarang akan disebutkan beberapa topik pembahasan dalam sini ya. Ada beberapa topik inti yang menjadi pembahasan para ulama balaghah di dalam ilmu ma'ani. Ada beberapa topik pembahasan. Khobar dan insya. Khobar dan insya. Khobar, ada khobar, ada insya. Khobar itu nanti kita akan jelaskan satu-satu ya, tapi kita secara umum dulu. Khobar itu mayahtamilu sidqa wal kadzib. Jadi khobar yang dimaksud khobar, kalimat khobar itu adalah dia dari segi lafadznya tanpa melihat pembicaranya, tanpa melihat itu bisa memiliki kemungkinan benar dan salah. Itu namanya khobar. Mayahtamilu sidqa wal kadzib min haitsu dzatuhu. Jadi dari segi zatnya tanpa melihat siapa mutakallimnya. Nanti kan kalau mutakallimnya terus benar kan akan benar. Nggak akan ada kemungkinan salah. Tetapi dari segi zatnya tanpa melihat mutakallimnya, khobar itu adalah yahtamilu sidqa wal kadzib. Bisa memungkinkan atau memiliki kemungkinan benar. Oh itu benar. Bisa memiliki kemungkinan apa? Salah. Oh itu apa? Oh itu salah. Jadi begitu. Jadi memiliki kemungkinan benar dan memiliki kemungkinan apa? Memiliki kemungkinan salah. Khobar atau kalimat berita adalah ungkapan yang bisa dinilai bahwa yang menyampaikan itu bohong atau tidak. Jadi artinya yang memiliki kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, yahtamil as-sidqa wal kadzib. Kalau insya itu tidak. Kalau insya itu yahtamil sidqa, tidak memiliki yahtamil sidqa wal kadzib. Artinya dia itu tidak bisa seperti itu kan kalau insya. Contohnya khobar ya ini inna abaka lamarid. Inna abaka lamarid. Kalau insya itu layak tamil sidqa wal kadzib. Tidak memiliki kemungkinan dua itu. Tidak memiliki hal tersebut. Nah. Seperti itu. Nah. Contohnya inna abaka lamarid. Inna abaka lamarid. Sesungguhnya bapakmu itu sakit.
Jadi Jadi dia dia mengatakan mengatakan seperti seperti itu. itu. Nah, di Di dalam dalam asal asal perkataan perkataan seperti seperti ini, ini, maka maka dia itu memiliki memiliki apa? apa? Memiliki Memiliki kemungkinan kemungkinan benar benar atau atau salah. salah. Memiliki Memiliki kemungkinan kemungkinan apa? apa? Benar Benar atau atau salah. salah. Memiliki kemungkinan benar atau apa? Atau salah. Ketika seseorang mengungkapkan inna abaka lamaridun. Bisa saja bapaknya ini tidak sakit. Nah, begitu. Seperti itu. Ya, saya ulangi. Jadi khobar itu dia kan mengabarkan ya. Jadi kalau mengabarkan itu bisa benar, bisa salah, ya kan? Lidzatihi dari segi zatnya ya. Jadi kalau orang mengabarkan itu yang dikabarkan itu bisa benar, bisa salah. Itu kalau khobar, ya kan? Alladzi yahtamilu sidqa wal kadzib. Ya kayak orang mengatakan inna abaka lamarid. Sesungguhnya bapakmu itu sakit. Ini kan kabar, khobar. Ini kan mengabarkan sesuatu yang terjadi ya. Hmm. Jadi bisa benar, artinya bapaknya benar sakit, atau tidak, artinya bapaknya itu tidak sakit. Jadi bisa dikatakan tidak atau benar. Sodakta atau kadzabta. Nah, begitu. Benar, kamu benar, atau kamu salah. Nah, begitu. Itu kalau khobar. Sedangkan insya itu tidak. La yahtamilu al-asidqa wal kadzib. Jadi al-insya itu saya tuliskan. Al-insya la yahtamilu la yahtamilu as-sidqa wal kadzib. La yahtamilu sidqa wal kadzib. Jadi tidak memiliki kemungkinan al-insya ya bukan al-insan, al-insya salah ketik. Al-insya. Nah, jadi al-insya itu memang apa? Dia itu tidak memiliki kemungkinan benar dan salah. Kenapa kok begitu? Karena insya itu namanya insya. Insya itu bukan mengabarkan, tetapi membuat sesuatu yang baru. Namanya insya. Seperti perintah, larangan. Itu kan perintah itu kalian menyuruh orang melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sebelumnya belum terjadi ya kan, kalian perintahkan. Atau larangan untuk melarang dari sesuatu berarti membuat sesuatu yang baru, artinya sebelumnya terjadi kemudian dilarang agar tidak terjadi. Berarti itu kan tidak ada sesuatu yang dikabarkan sehingga tidak ada kemungkinan itu benar atau salah, tidak. Itu tidak ada kemungkinan itu benar atau salah. Nah, misalkan contoh kalam insya itu banyak, ada khob, ada amr, ada nahi, nah, seperti itu. Fal yakul khairan au liyasmut. Fal yakul khairan au liyasmut. Fal yakul khairan au liyasmut. Nah, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini kan perintah. Ini fal yakul khairan au liyasmut itu kan perintah. Perintah agar seseorang itu berkata yang baik atau diam. Atau diam gitu. Seperti itu.
Masih. Sekarang musnad dan musnad ilaih. Jadi musnad yang yang disandarkan, terus musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Seperti mubtada khobar, mubtada itu musnad ilaih, kemudian khobar itu musnad yang disandarkan. Fi'il dan fa'il, fi'il itu musnad ilaih, fa'il itu musnad, musnad ilaih fa'ilnya. Nah, kalimat dalam bahasa Arab berbentuk dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya kan? Jumlah ismiyah itu apa? Alladzi yata'allafu, jumlah ismiyah ya. Alismiyah saya tuliskan. Alladzi yata'allafu min mubtada'in wa khobar. Yang terdiri dari mubtada dan khobar itu ismiyah. Kalau al-fi'liyah alladzi atau allati yata'allafu min fi'lin wa fa'il. Kalau fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu awalnya fi'il, kemudian fa'il. Itu kalau fi'liyah. Kalau ismiyah itu dia itu terdiri dari apa? Terdiri dari mubtada dan khobar. Terdiri dari mubtada dan khobar. Gitu. Jadi di dalam ilmu ma'ani dibahas dengan musnad dan musnad ilaih. Begitu. Dalam ilmu balaghah, kedua unsur pembentuk susunan kalimat tersebut dinamakan musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih itu mubtada atau fa'il ya. Begitu. Musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, jadi dalam pembahasan ilmu balaghah yaitu ilmu ma'ani ada pembahasan musnad dan musnad ilaih. Nanti kita akan bahas itu. Nah, musnad dan musnad ilaih nanti akan kita bahas gitu. Nah, kalimat dalam bahasa Arab terbentuk dari jumlah ismiyah. Oke, sudah. Contoh, qama Muhammadun, Muhammadun qaimun. Qama Muhammadun ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena didahului dengan fi'il. Jumlah fi'liyah karena didahului dengan apa? Dengan fi'il. Kalau Muhammadun qaim itu ismiyah. Kenapa? Karena didahului dengan mubtada. Jadi Muhammadun itu mubtada, qaim itu khobar. Jadi musnad ilaihnya mana? Mubtada. Musnadnya qaim. Jadi yang disandarkan kepadanya itu mubtada. Qama Muhammadun, musnad ilaihnya mana? Muhammad. Begitu. Dalam kedua kalimat di atas, kata Muhammad merupakan tempat disandarkannya perbuatan berdiri atau disebut musnad ilaih. Jadi ketika kalian mengatakan Muhammad qaim, berarti kan Muhammad itu berdiri, kalian menyandarkan perbuatan berdiri kepada Muhammad. Tempat penyandaran kepadanya itu disebut musnad ilaih. Yang dicontohkan kita ini adalah Muhammad, keduanya Muhammad di dalam mubtada atau di dalam fa'il. Mubtada ya di Muhammad qaim, yaitu diawali dengan mubtada. Kalau Muhammad yang kedua itu sebagai fa'il, yaitu disandarkan kepadanya perbuatan berdiri. Disandarkan kepadanya apa? Disandarkan kepadanya perbuatan berdiri. Ya, seperti itu. Muhammad apa? Qaim atau qama Muhammad. Keduanya disebut musnad ilaih. Jadi kalian harus tahu mana musnad, mana musnad ilaih di dalam balaghah yaitu ilmu al-ma'ani itu dibahas itu. Nah, sedangkan kata qaim atau qama merupakan perbuatan yang disandarkan kepada Muhammad atau yang disebut dengan musnad. Dia yang disandarkan. Nah, musnad itu yang disandarkan. Musnad itu yang disandarkan. Kalau musnad ilaih yang disandarkan kepadanya itu musnad ilaih. Seperti itu. Itu namanya musnad ilaih. Sekarang ada ijaz, musawah dan itnab.
Itu pembahasan dalam ilmu al-ma'ani, ada ijaz, musawah, ada itnab. Ini ya, pembahasan ini nanti ada sendiri-sendiri semua. Ini secara ringkas saja. Ijaz itu dari aujaza yujizu ijaz. Ijaz. Aujaza apa? Yujizu ijaz. Aujaza yujizu ijaz. Artinya ringkas. Jadi membuat kalimat yang ringkas. Jadi keperluannya untuk diringkas di sini ya. Dia ringkas. Musawa dari sawa yusawi musawa. Artinya adalah sama. Ungkapan sama maknanya itu sama, setara. Sedangkan itnab itu artinya panjang. Itnab itu panjang. Contohnya ijaz ala lahul huk ala ya, kita share screen dulu karena tadi sinyalnya terputus. Di belajar balaghah itu nikmat sekali ya. Tunggu dulu. Ya jadi kalau ya gangguan lagi apa? Jadi gitu ya. Kalau itnab itu adalah dia itu panjang. Jadi mengungkapkan kalimat dengan panjang. Lebih panjang daripada maknanya, dia diungkapkan seperti itu atau panjang lah. Kalau ijaz itu ringkas, secara ringkas. Kalau musawah itu sama. Kalau musawah itu apa? Sama. Di dalam musawah itu sama. Ya. Contohnya ijaz ala lahul khalqu wal amru. Kita lihat dulu. Ala lahul khalqu wal amru. Nah, di sini kan diringkas ini. Ijaz ala lahul khalqu wal amru.
Artinya ya ala lahul khalqu wa lahul amru kan. Ya, kemudian diringkas wal amru menggunakan atof. Begitu. Terus musawa man kafara fa alaihi kufruhu. Man kafara fa alaihi kufruhu. Jadi disebutkan sama. Itnab qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Qala rabbi inni wahanal azmu minni, dijelaskan wahanal azmu minni, kemudian ditambahi washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini panjang. Kalau itnab itu panjang gitu ya. 6. Kemudian qasar, nanti kita akan jelaskan secara rinci di babnya ya. Qasar adalah gaya bahasa pengkhususan. Jadi mengkhususkan bisa disebut dengan qasar atau dengan hasr sama. Contohnya, qasar adalah gaya bahasa pengkhususan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lihat, qasar itu bisa pakai illa, bisa pakai innama, itu qasar ya. Jadi khususkan hukumnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini mereka itu tidak membohongi, tidak membohongi kecuali diri mereka. Illa anfusahum. Jadi yang dibohongi adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak tidak merasakan, saking bodohnya. Mereka mengira mereka itu berada pada kebenaran, mereka licik, kemudian mereka ternyata membohongi dirinya sendiri, tapi mereka itu tidak merasakan. Jadi wama yakhda'una illa anfusahum. Jadi di sini namanya qasar, mengkhususkan pembohongan tersebut kepada mereka. Jadi sebenarnya yang mereka bohongi ya diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, kalam khabari. Nah, kita sekarang menuju kalam khabari. Nah, kalam khabari, kan tadi ada khobar, insya, ya. Ini sekarang kita kalam khabari. Kalam khabari adalah pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Artinya yahtamilu sidqa wal kadzib. Dalam kalam khabari, pembicaraan dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila sesuai kenyataan dan pembohong apabila berlainan dengan kenyataan. Jadi kalau orang yang mengabarkan sesuatu dari segi zatnya, kabarnya, itu bisa benar, bisa salah. Begitu ya. Bisa benar, bisa salah. Begitu. Bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian kalam khobar mempunyai dua rukun, mahkum alaih yang dikenai hukum, ini mahkum alaih yang dihukumi, kemudian mahkum fi yang dipakai hukum. Dalam ilmu ma'ani mahkum alaih disebut musnad ilaih. Jadi musnad ilaih yang artinya seperti mubtada, fa'il itu namanya mahkum alaih. Artinya yang dikenai hukum, dia yang dihukumi. Kemudian mahkum fi yang dipakai hukumnya. Disebut dengan musnad, mahkum fi disebut dengan musnad. Jadi kalian harus paham bahwasanya ada mahkum alaih, ada mahkum fi. Kalau mahkum alaih itu musnad ilaih, yaitu mubtada, fa'il. Kalau mahkum fi ya musnad. Apa contohnya? Ya tadi, musnad contohnya adalah khobar, contohnya adalah fi'il, begitu ya. Seperti itu. Kalam khobar dilihat dari sisi bentuknya, dibuat dengan memakai dua pola. Jadi kalam khobar itu bisa memakai dua pola, jumlah ismiyah yang tadi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi awalnya mubtada,
kemudian dengan khobar itu namanya jumlah apa? Ismiyah. Ana muslim. Jadi ana muslim itu ana itu dhamir, dia itu mubtada. Kemudian muslim dia itu khobar. Begitu ya. Jadi jumlah ismiyah itu diawali mubtada khobar. Mubtada itu ya bisa dhamir, bisa dhohir. Kalau dhamir itu ya kan membutuhkan madalla ala maknahu biqarina. Dia itu bisa ada maknanya ketika ada korinahnya takallum, atau korinahnya ghaib, atau korinahnya khitab, ya kan? Tetapi kalau zahir itu tidak. Madalla ala maknahu bila qarinah. Madalla ala musammahu bila qarinah. Dia itu menunjukkan maknanya tanpa qarinah. Itu kalau namanya apa? Zahir, seperti itu. Jadi bisa mubtada itu bentuknya dhamir, kayak ini ana itu kan dhamir. Dia menunjukkan makna karena menunjukkan takallum, saya. Ana muslimun. Atau zahir misalkan Muhammad muslimun, Aisyah muslimah, begitu. Dan khobar ini yang disebut musnad atau mahkum fi ini dia itu harus sesuai dengan mubtada'nya dalam segi lafaz. Misalkan mubtada'nya ma'rif atau mubtada'nya mudzakkar, dia harus mudzakkar. Mubtada'nya nakirah dia harus saya ulangi, mubtada'nya dia itu muannats, khabarnya juga muannats. Mubtada'nya musanna, dia juga musanna, gitu. Jumlah fi'liyah, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, contohnya ja'a Ahmadu. Ja'a Ahmadu, gitu. Nah, seperti itu. Ja'a itu kan fi'il, yaitu fi'il madhi. Fi'il itu bisa fi'il madhi, fi'il mudhari, ya kan? Fi'il madhi itu ya madalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Dalla ala maknan qadha wa qadha, itu kan sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari madalla ala hadatsin kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin wad'an, dan zamannya itu adalah zaman sekarang atau yang akan datang. Itu kalau fi'il mudhari. Begitu. Itu kalau apa? Kalau fi'il mudhari. Contohnya ja'a Ahmad. Mana musnad ilaih? Ahmad. Dia itu mahkum ilaih. Kemudian mahkum fi mana? Ja'a. Nah, mahkum fi-nya ja'a. Macam-macam kalam khobari. Bila dilihat dari keadaan mukhatab atau orang yang menjadi lawan bicara. Jadi kalau dilihat dari segi orang yang diajak lawan bicara, kalam khobari terbagi menjadi 3 macam. Dia itu dibagi menjadi 3 macam. Gitu ya. Nah. Khobar ibtidai. Khobar ibtidai adalah apabila mukhatab tidak mengetahui tentang berita tersebut dan berita yang disampaikan tidak perlu menggunakan taukid. Jadi khobar ibtidai ini kita lihat orang yang kita ajak bicara itu dia itu tidak mengetahui hal ini. Makanya ketika kita mengabarkan ya biasa saja, nggak perlu kita kasih taukid, nggak perlu kita kasih penguatan makna. Karena yang kita kabari ini orangnya nggak tahu. Ya sudah kita kabari saja, cukup sudah. Misalkan Abu Kamarid, bapakmu itu sakit. Kan di sini nggak perlu kita takkidkan, nggak perlu kita kuatkan. Ya kan? Kenapa ya? Karena orang yang mendengar mukhatab kita itu dia tidak tahu, jadi nggak ada keperluan untuk kita takkidkan. Nah ini kan makanya saya bilang bahwasanya di dalam ilmu al-ma'ani ini berkaitan dengan muqtadul halnya, berkaitan dengan keadaan. Keadaannya memang mukhatabnya itu nggak tahu. Jadi ketika saya kabarkan kepada dia, nggak perlu saya takkidkan, cukup saya menggunakan khobar ibtidai saja, yaitu ya hanya sekedar mengabarkan saja, bapakmu sakit, bapakmu itu sakit. Oh iya, dia akan mengatakan seperti itu. Khobar tolabi. Khobar tolabi adalah apabila mukhatab ragu-ragu atau bingung mengenai kebenaran suatu berita
Dan diharapkan mukhatab menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Jadi kalau kita lihat, oh ini mukhatab, orang yang saya ajak bicara, ini ragu dengan apa yang saya katakan. Oh maka keadaan saya yang cocok itu adalah mengabarkan dengan pentakkitan, dengan penguatan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia yang saya ajak bicara ini menjadi yakin. Jadi tujuannya biar dia yang saya acara ini menjadi apa? Menjadi yakin. Contohnya mentakkid dengan inna abaka marid. Sesungguhnya inna kan pentakitan. Makanya inna itu disebut apa? Harfu taukid. Harfun musyabbahun bil fi'il dari harfun taukid. Harfun li takkid. Dia itu untuk mentakkid. Benar-benar bapakmu itu sakit. Jadi dikasih tahu benar-benar biar kita tahu dia itu ragu dengan berita kita. Benar apa enggak? Oke. Kalau begitu bapakmu sakit, dia enggak gubris, kemudian kita katakan inna abaka marid. Berarti sudah enggak ada majas kalau seperti itu ya. Khobar ingkari. Khobar ingkari adalah apabila mukhatab mengingkari. Kalau tadi ragu, sekarang mengingkari. Mukhatab itu kayak enggak seperti itu. Mukhatab mengingkari kebenaran suatu pernyataan yang disampaikan. Dalam khobar ingkari harus menggunakan taukid lebih dari satu. Jadi taukidnya lebih dari satu. Nggak bisa ibtidai, nggak bisa taukid satu. Kenapa? Karena orang ini mengingkari. Jadi tergantung tingkat bagaimana dia mengingkarinya. Wallahi inna abaka lamarid. Di situ kan disebutkan qasam, sumpah, kemudian harfu taukid, inna, kemudian disusul dengan lam taukid juga, lamarid, double ya. Inna abaka lamarid. Jadi kalau sangat mengingkari, inna abaka lamarid. Kalau dia sangat mengingkari, kita katakan wallahi inna abaka lamarid. Gitu ya. Besok insya Allah kita bahas huruf taukid. Besok kita bahas huruf taukid. Sekarang saya mau praktek dulu. Praktek tasbih ya. Praktek tasbih. Seperti yang kalian lihat di layar. Siapa yang mau ini untuk baca? Ayo. Man aroda an yaqra'. Man aroda an yaqra'. Yarfa' yadahu. Siapa? Hinda? Mana? Boleh. Nah, iqra' ya Hinda. Anta? Anta kasyamsi idyai wa inja. Wajad kayawana fi Wa inja wazta. Wa inja wajta kayawana fi ulu wil makan. Nah, fi uluwil makan. Anta kasyamsi fi dhiyai wa in jawazta kayawana fi uluwil makan. Mana tasbihnya di sini? Tasbihnya ini ya kasyamsi. Kasyamsi, Hasan. Kasyamsi dia itu tasbih. Mana ada tuh musabbahnya mana? Musabahnya yang diserupakannya itu anta. Ya. Anta. Oke, ya, yang diserupakan itu anta. Anta. Terus kemudian musabbah bihnya apa? Musabbah bihnya adya. Musabbah bihnya apa? Musabbah bih itu yang diserupakan dengannya. Ya, adya kan?
Oh, Bukan. itu mah itu ya wajah sabah ya. Wajah syabah itu. Wa inja wajta kayawana. Bukan. Mana itu? Kayawan itu kayawan itu nama bintang. Itu misah ya? Nah, wa in jawazta ini karena syair. Wa in jawazta sebenarnya ya langsung aja. Wa in jawazta. Kenapa dipisah? Oh, Karena dia itu karena terpotong ada ya. wazannya. Oh, Syair. Mana berarti musyabah bihnya? Saya terjemahkan. Apa terjemahannya dulu coba? Antaka syamsi fid diyai. kamu seperti matahari Kamu seperti matahari fid diyai di dalam menerangi, apa ya? di dalam menerangi. Wa in jawazta kayawana fi uluwil makan. Tahu artinya? Wa in jawazta kayawana fi Dan uluwil makan. jika jawab Walaupun dan jika jawazta apa? mungkin ya. Wa in itu jika atau Jika walaupun. Jawazta apa? jawaza jawazta kamu apa ya? Kamu diam gitu ya? Jawazta itu kamu melewati, mengungguli. Kamu Makanya kan ada mujawazah. Kamu melewati kayawana fi uluwil makan. kayawana seperti Kayak kanya ini bukan seperti, tapi kanya itu huruf asli. Huruf asli jamid dari itu ya? kayawan. Ya. Oh, Kayawan kayawan itu mau nama bintang, walaupun kamu Kayawan melewati itu mengungguli bintang. kayawanun. oh iya. Mengungguli bintang apa? Fi uluwil makan apa artinya? Di dalam Mm-mm. setiap tempat gitu ya. Uluwi apa? Ketinggian tempat, setiap Ketinggian tempat. tempat. Jadi kamu itu seperti matahari di dalam menyinari, walaupun kamu sudah mengungguli bintang di dalam tempat yang tinggi atau Berarti ketinggian tempat. Masih? Berarti mana musyabah binya? Musyabah bihnya kayawan ya? Bukan, musyabah bi bukan kayawan. Apa? Tadi musyabah. Musyabah bi artinya apa? Yang diserupakan dengannya. Yang diserupakan ya. Yang diserupakan itu anta, kalau itu namanya musyabah. Musyabah Ya. bi itu yang diserupakan dengannya. Mana? Asamsi. Asyamsi adawa. Asyamsi. Jadi kamu itu bagaikan apa? Bagaikan apa? matahari. Ya, berarti syams apa? Namanya musyabah. Musyabah bih. Musyabah bi. Wajah syabahnya mana? Uluwal makan. Fidya. Fidya, ahsan. Di dalam menyinari. Ya. Fidya itu di dalam menyinari. Nah. Kemudian ada tu tasbihnya mana? Kaf. Ahsan. Burik dah. Jayid. Nah, man atali. Nah. Burik dah. Ashrafi. Delima. Ashrafi. Naam. Yalla Ashrafi. Iqra athani. Anta kallaith. Anta kallaisi fi syaja'ah wal ikdam was saif qira'il khutub. Nah, fi qira'il khutub. Nah, mana musyabbahnya? Mana musyabbah bihnya? Anta musyabbah, al-laits musyabbah bih. Al-laits musyabbah bih. Naam. Kemudian wajah syabahnya mana? Asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah. Nah. Dan iqdam. Kemudian ada tu tasbihnya mana? Kaf. Kemudian ada lagi enggak
Musyabbah lagi ada enggak? Musyabbah. Musyabbah bi Oh. lain lagi ada enggak? Ada wal ikdam Apa? wasaif. Wal ikdam wasaif. Wal ikdam itu bukan, wal ikdam itu wajib syabah. Oh, Musyabbah bi. fi qira'il khutub. Qira'il khutub. Itu wajib syabah. Musyabbah binya mana? Musyabbah. Alais. Selain laif itu musyabbah bi. Selain itu ada lagi apa tidak? Tidak ada. Ada ini wasaifi. Wasaifi itu artinya apa? Wa anta kasaif. Atofnya begitu ya. Oh iya iya. Wa anta kasaif. Coba diartikan anta kasaifi, anta kalaifi. Kamu bagaikan alais itu apa Ustaz? Singa. Singa. Kamu bagaikan singa dalam keberanian. Nah, wal ikdam apa? Wal ikdam apa artinya Ustaz? Dalam keberanian dan maju Oh. tanpa mundur. Oh, dan maju wasaifi dan pedang fi Dan kamu qira'il. bagaikan pedang gitu. Oh. Dan kamu bagaikan pedang fi qira'il khutub dalam apa Ustaz? Kiro itu perisai. Oh, dalam Khutub. perisai Peperangan. Oh ya. Kutub itu Dalam peperangan. perisai peperangan. Naam, Ahsan. Jayid. Nah. Man ada burikta. Delima rambe. Mutaram Banyuwangi. Muhtaram ya. أيوة Muhtaram. نعم أستاذ. Muhtaram. Iqra. As-salis. النمر الثالث كأن أخلاقك في لطفها Ka'anna. كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. Nah, mana musyabbah? Musyabbahnya dan musyabbah bihnya. Akhlak musabbah. Akhlak musyabbah. Nah, musyabbah Ada bih. wajib musabbah kaf. Adatnya kaf, naam. Ka'anna, naam. Musyabbah bihnya mana? Warokotin. Musyabbah bih, masa waraqah? Fi lutfiha. Fi lutfiha. Bukan. Musyabbah bih yang diserupakan dengannya. Aywa. Nasi musobah. Nasi musobah, itu musyabbah bihnya. Nasi musobah. Kemudian, mana wajah syabahnya? Al-wajhus sabah wa waraqah. Wajhus sabah waraqah. Waraqah. Ada lagi sebelumnya apa? Fi lutfiha. Fi lutfiha waraqatin fiha. Dua wajah syabahnya ya. Coba diterjemahkan. Akhlakmu seperti dalam kelembutan warokoh, daun, kehalusan fiha di dalamnya, nasi musobah seperti nasi mana nasi mana angin. Oh iya. Seperti angin di pagi hari. Nah, nanti anaknya dikasih nama Nasim. Bagus itu ya. Pak insyaallah rehul ladidah. Tapi Nasim, nam hawaun latif, hakadha. Nam. Nasim sobah. Nam burita. Nashi. Man. Delima.
Delima? Suranto? Iya, hajar Ustaz, hajar. Naam. Yalla qra ar-rabi'. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ka'annama ma'u fi sifa'in Fi sofa'in. ini fi sifa'in wa qad jara daibu ujain. Nih. Nah, mana musyabbahnya, mana musyabbah bihnya? Nah, masih agak bingung. Al-ma'u. Naam. Al-ma' itu musyabbahnya. Musyabbah bihnya mana? Kejaran musababi yang diserupakan ya. Nah, diserupakan dengannya apa? Sofain. Bukan? Kejaran daibun lujain. Nah, dhaibul lujain itu musyabbah bihnya. Musyabbah bihnya. Adatnya mana? Kafat. Kaf. Mana wajah syabahnya? Wajhu sabah. Wajhu sabahnya apa? Bahasa Kenapa Indonesia diserupakan dengan itu apa wajah syabahnya? wajhu sabah. Sofa. Fi Sofain. Fi sofain. Coba terjemahkan. Ka'annamal ma'u fi sofain wa qad jara dhaibul lujain. Nama seperti air dalam sofain. Sofain apa? Di dalam kejernihan. Kejernihan. Wakot dan sungguh jaro berjalan. Anda ibu mengalir. Daibu Jain. Apa Dhaibul lujain. Dhaibul lujain itu dhaib itu isim fa'il dari dhaba. Emas Bukan? Zahaba itu mas. Dhaib itu isim fa'il dari dhaba, artinya apa? Dhaibul lujain artinya lujain itu tembaga. Oh, tembaga. Putih itu artinya. Jadi tembaga atau perak lah. Perak ya. Perak yang meleleh. Jadi dia serupakan air yang jernih. Air jernih itu biasanya putih ya. Itu diserupakan dengan perak yang meleleh, yang sedang mengalir. Ya, sekarang Afan. Nah, burikta. Masya adunu yakfi jayid. Ahsantum. Nah, insyaallah nukmil maratan mukmila. Insyaallah aidan saati bi tadribat. Kita akan melanjutkan latihan-latihan yang sudah kita bahas kemarin. Latihan kinayah, latihan isti'arah, insyaallah. Nah, adunu yakfi muhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Jazakumullah.